Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Dinata. Di sini saya akan menjelaskan tentang probabilitas. Apa sih itu probabilitas? Probabilitas merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang tidak menentu atau acak. Peluang atau kemungkinan sering disebut dengan kata probabilitas, yang secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Probabilitas mempunyai peran yang cukup sangat penting dalam kehidupan manusia, dalam berbagai hal seperti bidang pemerintahan, ilmiah, usaha, dan industri. Sampai dengan masalah kecil seperti berangkat sekolah atau tidak, karena sepatu hilang yang kemungkinan akan dimarahi oleh guru. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya ingin menjelaskan tentang pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas. Pertama, pendekatan klasik. Diasumsikan bahwa semua peristiwa memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi equality killing. Maksud dari kesempatan yang sama adalah pendekatan klasik selalu pakai teori bahwa semua hasil punya peluang yang sama meskipun tidak benar di dunia nyata. Probabilitas suatu peristiwa lalu dinyatakan menjadi rasio antara jumlah kemungkinan yang akan terjadi atau peristiwa dengan total kemungkinan hasil ulang sampel. Rumus probabilitas klasik. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa jumlah total kemungkinan hasil ulang sampel. Contohnya, misalkan kita melempar sebuah dadu, berapakah probabilitas muncul angka genap? Jawab, diketahui n buka kurung A sama dengan 3, n buka kurung S sama dengan 6. Ditanya, probabilitas muncul angka genap? Jawab, P buka kurung A sama dengan n buka kurung A per n buka kurung S. P buka kurung A sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Maka, probabilitas muncul angka genap adalah 1 per 2 atau 0,5. Selanjutnya, 2. Pendekatan relatif. Probabilitas dengan pendekatan relatif berarti suatu kejadian dianggap tidak sama. Maksudnya dianggap tidak sama adalah pendekatan relatif memperhitungkan hasil nyata dari percobaan, bukan hanya teori atau asumsi bahwa semua hasil mempunyai peluang yang sama. Rumus probabilitas relatif. Probabilitas kejadian relatif sama dengan banyak peristiwa per banyak percobaan. Contohnya di sini adalah seorang peneliti melempar sebuah koin sebanyak 100 kali dan mencatat hasilnya. Muncul gambar sebanyak 43 kali dan angka sebanyak 57 kali. Berapakah probabilitas munculnya gambar? Jawab, diketahui n buka kurung A sama dengan 43, banyak percobaan 100. Ditanya, probabilitas munculnya gambar? Jawab, probabilitas buka kurung A sama dengan banyak peristiwa per banyak percobaan. Probabilitas buka kurung A sama dengan 43 per 100 sama dengan 0,43. Maka, probabilitas munculnya gambar berdasarkan pendekatan relatif adalah 0,43. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan subjektif. Yang dimaksud dengan pendekatan subjektif adalah memilih besarnya probabilitas suatu insiden didasarkan di penilaian eksklusif atau pendapatan seseorang dan dinyatakan pada derajat kenyataan. Contohnya, yang pertama, kemungkinan hujan seorang petani melihat langit mendung dan merasakan angin, lalu mengatakan, saya rasa ada 80% kemungkinan hujan hari ini, sedangkan seorang meteorologi mungkin hanya memberi probabilitas 60% berdasarkan data cuaca. Yang kedua, keputusan investasi seorang investor memperkirakan saham perusahaan akan naik dengan probabilitas 90% berdasarkan firasat dan tren pasar, sedangkan investor lain mungkin hanya memberikan probabilitasnya 50% karena merasa pasar tidak stabil. Nama saya Laviola, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar dan hukum probabilitas. 1. Hukum penjumlahan saling lepas atau mutually exclusive. Dua kejadian A dan B dikatakan sebagai dua kejadian terpisah apabila dua kejadian tersebut tidak mungkin muncul secara bersama-sama. Dengan kata lain, peluang munculnya dua kejadian terpisah A dan B secara bersama-sama adalah 0. Artinya, probabilitas kejadian A dan B sama dengan 0. Misalnya, munculnya sisi muka dan sisi belakang dan pelemparan satu koin adalah dua kejadian terpisah. Apabila kejadian A dan kejadian B saling terpisah, maka peluang kejadian AB dibaca kejadian A atau kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Secara matematis, aturan ini ditulis dengan probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil satu bola secara acak, tentukan probabilitas terambilnya bola merah dan bola biru. Yang pertama, kita mencari bola merah terlebih dahulu. Bola merah berjumlah 5, NA sama dengan 5, NS sama dengan 8. NA itu bisa disebut dengan jumlah bola merah, sedangkan NS itu disebut juga dengan seluruh jumlah bola. Probabilitas A sama dengan 5 per 8. Yang kedua, mencari bola biru. Bola biru berjumlah 3, maka NB sama dengan 3, NS sama dengan 8. Maka probabilitas
B sama dengan 3/8. Maka itu masukkan ke rumus. Jadi probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B. Jadi 5/8 ditambah 3/8 sama dengan 8/8 sama dengan 1. Maka peluang terambilnya bola merah dan bola biru adalah 1. 2. Hukum penjumlahan tidak saling lepas atau not mutually exclusive atau inclusive. Peristiwa saling inklusif jika dua peristiwa memiliki titik yang sama atau terdapat irisan antara kedua peristiwa. Hubungan inklusif adalah perluasan dari hubungan eksklusif. Ini berlaku hubungan A atau B atau keduanya. Secara matematis dirumuskan dengan probabilitas A atau B atau keduanya sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A dan B. Untuk keterangan, probabilitas A atau B adalah probabilitas terjadinya A atau B atau A dan B bersama-sama. Probabilitas A sama dengan probabilitas terjadinya A. Probabilitas B adalah probabilitas terjadinya B. Probabilitas A dan B adalah probabilitas terjadinya A dan probabilitas terjadinya B secara bersama-sama. Contohnya adalah dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa. Dari jumlah tersebut 18 siswa suka bermain sepak bola, 12 siswa suka bermain basket, 5 siswa suka bermain sepak bola dan basket. Tentukan probabilitas seorang siswa yang dipilih secara acak suka sepak bola atau basket. Yang pertama kita mencari siswa yang suka bermain sepak bola. NA sama dengan 18, NS sama dengan 30, probabilitas A sama dengan 18/30. Yang dimana NA itu adalah jumlah siswa yang suka bermain sepak bola, sedangkan NS itu adalah seluruh jumlah siswa. Yang kedua, kita mencari siswa yang suka bermain bola basket. NB sama dengan 12, NS sama dengan 30. Probabilitas B sama dengan 12/30. Setelah itu, kita mencari siswa yang suka dengan sepak bola dan bola basket, di mana NA atau B sama dengan 5, NS sama dengan 30. Jadi probabilitas A dan B-nya 5/30. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A dan B. Lalu 18/30 ditambah 12/30 dikurang 5/30 sama dengan 25/30. Lalu 25/30 dibagi 5 sama dengan 5/6. Maka probabilitas siswa yang suka sepak bola atau basket adalah 5/6. 3. Hukum perkalian. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Peristiwa A dan B independen. Apabila peristiwa A terjadi, maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Peristiwa independen adalah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tidak memengaruhi terjadinya peristiwa lainnya. Hukum perkalian untuk probabilitas kejadian A dan B yang saling independen dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Contohnya, jika sebuah koin dan sebuah dadu dilempar secara bersamaan, hitunglah probabilitas munculnya gambar pada koin dan angka 4 pada dadu. Yang pertama, kita mencari munculnya gambar pada koin. NA sama dengan 1, NS sama dengan 2. Probabilitas A sama dengan 1/2. Yang kedua, kita mencari munculnya angka 4 pada dadu. NB sama dengan 1, NS sama dengan 6. Probabilitas B sama dengan 1/6. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang dimana probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Sama dengan 1/2 dikali 1/6 sama dengan 1/12. Maka probabilitas muncul gambar pada koin dan angka 4 pada dadu adalah 1/12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dening Anaro akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang konsep dasar dan hukum probabilitas. Yang keempat ada probabilitas bersyarat atau conditional probability. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan PA garis B, yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat probabilitas B telah terjadi. Demikian juga sebaliknya. Probabilitas peristiwa B dengan syarat probabilitas peristiwa A telah terjadi dilambangkan dengan PB garis A. Secara matematis dirumuskan P, A dan B sama dengan PB kali PA garis B. PA dan B sama dengan PA kali PB garis A. Untuk memahami probabilitas bersyarat dengan mendalam, berikut adalah contoh soalnya. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola biru. 2 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Hitunglah probabilitas terambilan bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Maka bisa langsung kita jawab. A itu sebagai bola merah. Pengambilan pertama. Nah, jumlah bola merah tadi kan ada 5, maka NA sama dengan 5. NS sama dengan jumlah seluruh bola. Bola merah tadi ada 5 dan bola biru ada 3, maka jumlah bola seluruhnya adalah 8. Maka probabilitas kejadian A sama dengan 5/8. Ini untuk pengambilan pertama bola merah. Lalu masuk ke berikutnya pengambilan kedua bola biru. Pengambilan kedua bola biru. Nah, jumlah bola biru tadi kan ada 3, maka kita masukkan ke sini. Jumlah seluruh bola, karena tadi jumlahnya adalah 8, tapi tanpa pengembalian, maka 8 dikurang 1 sama dengan 7. Maka probabilitas pengambilan kedua bola biru sama dengan 3/7. Maka P, probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas munculnya kejadian B
ketika kejadian A telah muncul. PA tadi adalah 5/8 dikali PB garis A sama dengan 3/7. Maka 5 kali 3 sama dengan 15, 8 kali 7 sama dengan 56. Maka probabilitas bersyaratnya adalah 15/56. Yang kelima ada peristiwa pelengkap atau complementary event. Peristiwa pelengkap menunjukkan bahwa apabila ada dua peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Maka probabilitas keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut. PA tambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 dikurang PB. Untuk memahami lebih lanjut tentang peristiwa pelengkap, berikut adalah contoh soalnya. Dalam sebuah kantong terdapat 20 bola yang terdiri dari 12 bola merah, 8 bola biru. Jika satu bola diambil secara acak, hitunglah probabilitas tidak terambilnya bola merah. Jadi soalnya kan, dalam satu kantong terdapat 12 bola merah dan 8 bola biru. Jumlahnya ini sama dengan 20 bola kan. Jika satu bola diambil secara acak, satu diambil acak, hitunglah probabilitas tidak terambilnya bola merah. Probabilitas tidak terambilnya bola merah. Maka langsung kita jawab A. Terambilnya bola merah. Nah, jumlah bola merahnya itu kan ada 12, NS-nya sama dengan 20. Maka probabilitas terambil bola merah 12/20. Sama dengan bisa kita kecilkan menjadi 3/5. Nah, kan tadi soalnya itu satu diambil acak, hitunglah probabilitas tidak terambilnya bola merah. Maka yang akan terambil itu adalah bola biru kan. Maka PB sama dengan, kalau dia pasti terambil, kan sama dengan 1. Maka PB sama dengan 1 dikurang PA. Seperti di rumus ya, ada rumusnya. Maka 1 dikurang 3/5 sama dengan 2/5. Maka probabilitas tidak terambilnya bola merah adalah 2/5. Diagram pohon. Menurut Suharyadi dan Purwanto, diagram pohon pada dasarnya penggambaran pasangan dengan meniru keadaan suatu pohon, yaitu batang, dahan, dan daun. Menurut Montgomery dan Gerung 2014, diagram pohon adalah alat visual untuk menggambarkan kemungkinan hasil dari eksperimen bertahap. Setiap cabang mewakili hasil yang mungkin, dan probabilitas dihitung dengan mengalihkan probabilitas pada setiap cabang. Contohnya, sebuah toples berisi 6 permen coklat dan 4 permen stroberi. 2 permen diambil satu persatu tanpa pengembalian. Tentukanlah 1. Ambil permen coklat dan coklat. 2. Mengambil permen coklat dan stroberi. 3. Mengambil 2 permen dengan rasa yang berbeda, coklat dan coklat atau stroberi dan coklat. Buatlah menggunakan diagram pohon. Jadi jawabannya adalah, kan ada angka 1. Nah, angka 1 itu udah pasti terjadi. Yang dimana di pengambilan pertama ada coklat dan coklat. Nah, dimana coklat itu adalah 6/10 atau bisa kita kecilkan menjadi 3/5. Di pengambilan kedua itu ada coklat ke coklat, yang dimana pengambilan pertama coklat adalah 6/10, lalu di pengambilan kedua coklat ada menjadi 5/9. Kenapa bisa menjadi 5/9? Karena di pengambilan pertama coklat yang sudah diambil, jadi jumlahnya berkurang 1. Lalu 6 itu dari jumlah coklat, sedangkan yang 10 itu dari jumlah permen coklat dan permen stroberi. Lalu di pengambilan selanjutnya adalah coklat ke stroberi, yang dimana stroberinya menjadi 4/9. 4 adalah jumlah seluruh permen stroberi, sedangkan 9 adalah jumlah dari permen coklat dan stroberi yang sudah berkurang. Lalu di pengambilan pertama kan ada stroberi. Nah, itu stroberinya masih 4/10 karena dia belum diambil. Lalu 4/10 itu kita kecilkan menjadi 2/5. Lalu di pengambilan kedua ada stroberi coklat, yang dimana coklatnya menjadi 6/9. Lalu kita kecilkan menjadi 2/3. Terus selanjutnya ada stroberi dengan stroberi, yang dimana stroberi pertama 4/10. Lalu di pengambilan kedua stroberinya berkurang menjadi 3/9. Lalu kita kecilkan menjadi 1/3. Lalu beralih ke hasil, yaitu yang pertama, dari coklat ke coklat, 3/5 dikali 5/9, maka hasilnya sama dengan 15/45. Lalu kita kecilkan menjadi 1/3. Lalu yang kedua ada coklat ke stroberi. Hasilnya 3/5 kali 4/9, sama dengan 12/45. Lalu kita kecilkan menjadi 4/15. Lalu berikutnya ada stroberi ke coklat. Lalu hasilnya adalah 2/5 dikali 2/3 sama dengan 4/15. Selanjutnya ada stroberi ke stroberi, yang dimana hasilnya 2/5 dikali 1/3 sama dengan 2/15. Jumlah harus adalah 1, sama dengan 1/3 ditambah 4/15 ditambah 4/15 ditambah 2/15, sama dengan 5/15 ditambah 4/15 ditambah 4/15 ditambah dengan 2/15. Maka hasilnya adalah 15/15 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1 coklat ke coklat. Probabilitas A dan B adalah 1/3. 2 coklat dan stroberi. Probabilitas A dan B adalah 4/15. 3A adalah coklat dan stroberi. Probabilitas A adalah 4/15. Lalu 3B adalah stroberi dan coklat. Probabilitas B adalah 4/15. Maka probabilitas A atau B adalah 4/15 ditambah 4/15 sama dengan 8/15. Teorema Bayes. Dalam statistik dan teori probabilitas, teorema Bayes juga dikenal sebagai aturan Bayes. Adalah rumus matematika yang digunakan untuk menentukan probabilitas bersyarat dari suatu peristiwa.
Pada dasarnya, teori Bayes menggambarkan probabilitas suatu peristiwa berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang kondisi yang mungkin relevan dengan peristiwa tersebut. Secara matematis dirumuskan PA1 garis B sama dengan PA1 dikali P B garis A1 per PA1 dikali P B garis A1 tambah PA2 kali P B di garis A2. Contohnya, di sebuah kantor ada dua ruangan yang sering dipakai untuk menulis laporan. Ruang merah digunakan oleh 70% karyawan, ruang biru digunakan oleh 30% karyawan. Masalahnya, ada kebiasaan buruk di kedua ruangan itu. Di ruangan merah memungkinkan tinta tumpah di meja adalah 10% setiap kali digunakan. Di ruang biru kemungkinan tinta tumpah di meja 20% setiap kali digunakan. Suatu hari kamu sebagai detektif masuk ke kantor dan melihat meja dengan tinta yang tumpah. Berdasarkan informasi di atas, berapa probabilitas meja yang tintanya tumpah itu berasal dari ruang merah? PA1 sama dengan 70% sama dengan 0,7, kemungkinan seseorang menggunakan ruangan merah. PA2 sama dengan 30% sama dengan 0,3, kemungkinan seseorang menggunakan ruang biru. B garis A1 sama dengan 10% sama dengan 0,1, kemungkinan tinta tumpah di ruang merah. B garis A2 sama dengan 20% sama dengan 0,2, kemungkinan tinta tumpah di ruang biru. Ditanya, B garis A1, jawab. PA1 garis B sama dengan PA1 dikali P B garis A1 per PA1 dikali P B garis A1 tambah PA2 dikali P B garis A2 sama dengan 0,7 dikali 0,1 per 0,7 dikali 0,1 ditambah 0,3 dikali 0,2. 0,07 per 0,07 ditambah 0,06 sama dengan 0,07 per 0,13 sama dengan 0,538 sama dengan 53 per 8%. Maka probabilitas bahwa meja dengan tinta tumpah itu berasal dari ruang merah adalah 53,8%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip menghitung. Apa sih itu prinsip menghitung dan bagaimana sih caranya penyelesaian atau mengerjakan prinsip menghitung? Prinsip menghitung. Ada beberapa cara prinsip menghitung. Yang pertama adalah faktorial. Faktorial adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan bulat positif dengan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil daripadanya sendiri hingga mencapai 1. Faktorial dituliskan dengan tanda seru di belakang bilangan yang akan dihitung faktorialnya. Jadi, rumus ini digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi-kombinasi dari beberapa objek yang tidak boleh diulang atau tidak boleh dipilih kembali. Secara matematis dirumuskan seperti n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 titik-titik kali 3 kali 2 kali 1. Sebagai aturan khusus, 0 faktorial sama dengan 1. Contohnya adalah seperti berikut. Hitunglah nilai-nilai berikut. A. 3 faktorial ditambah 5 faktorial dan B. 6 faktorial per 4 faktorial. Jawabannya ialah yang A. 3 faktorial ditambah 5 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 ditambah 5 dikali 4 dikali 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6 ditambah 120 dan hasilnya ialah 126. Dan yang B ialah 6 faktorial per 4 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial ialah 6 dikali 5 sama dengan ialah 30. Yang kedua ada permutasi. Permutasi merupakan salah satu kaidah pencacahan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan terurut dari objek-objek yang berbeda. Contohnya, jika ada n objek, permutasi akan menghitung berapa banyak cara untuk mengatur objek-objek tersebut dalam suatu urutan tertentu. Dalam permutasi, setiap objek harus ditempatkan pada posisi yang berbeda-beda dalam susunan yang terurut. NPR sama dengan n faktorial per buka kurung n dikurang r tutup kurung faktorial. Keterangannya, n sama dengan jumlah objek yang tersedia, r sama dengan jumlah objek yang akan diatur. Dalam permutasi, urutan adalah hal yang paling penting, sehingga dua susunan yang berbeda dari objek sama dianggap sebagai susunan yang berbeda. Untuk memahami permutasi lebih lanjut, berikut adalah contoh soalnya. Dari 10 calon pengurus BEM akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris. Banyaknya cara memilih pengurus BEM adalah titik-titik cara. Maka kita langsung jawab saja. Jawab, yang sudah diketahui itu kan N sama dengan 10, R sama dengan 3. Maka, rumus permutasi kan rumus permutasi sama dengan NPR sama dengan N faktorial per N dikurang R
faktorial. Maka masukkan saja 10 P3 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 sama dengan 7 faktorial. Maka 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial. Ini bisa langsung kita matikan. Maka 10 dikali 9 dikali 8 sama dengan 720 cara. Maka untuk menghitung berapa banyak cara memilih pengurus BEM adalah 720 cara. Selanjutnya, permutasi unsur yang sama, yaitu banyaknya permutasi N unsur yang memuat R1 unsur yang sama, R2 unsur yang sama, R3 unsur yang sama, dan seterusnya hingga Rn unsur yang sama, dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah sampai dengan Rn. N dapat dituliskan dengan NP buka kurung R1, R2, R3, sampai dengan Rn, sama dengan N faktorial per R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali R3 faktorial dikali sampai dengan Rn faktorial. Untuk memahami permutasi unsur yang sama lebih lanjut, berikut adalah contoh soalnya. Tentukan berapa banyak cara untuk menyusun huruf dari kata matematika. Maka bisa langsung kita jawab. Tadi kan untuk menyusun kata matematika. Berapa banyak cara? Gitu kan? Nah, dari kata ini kita sudah tahu jumlahnya. Jumlah katanya ada 10. R1-nya itu sama dengan ada berapa huruf yang sama? M itu ada 1, M1-nya lagi ada 2. Maka R1-nya ada 2. Baru R2-nya ada jumlah huruf A ada 3, 1, 2, 3, maka R2 nya sama dengan 3. Lalu huruf apa lagi yang sama gitu? Huruf T ada yang sama nih, ada 1, ada 2, maka R3 sama dengan 2. Setelah itu nggak ada lagi kan huruf yang sama, maka langsung kita masukkan aja rumusnya tadi, N, P, R1, R2, R3 sampai dengan Rn berkurung sama dengan N faktorial per R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali R3 faktorial dikali sampai dengan Rn faktorial. Maka bisa langsung kita masukkan saja 10 P buka kurung 2,3,2. Maka 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Maka 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. 2 ini bisa kita matikan, 2 kali 1, 2, ini 2 kali 1, 2, maka 2 kali 2 itu ada 4, maka di sini kita matikan. 3 kali 2 sama dengan 6, dikali 1 sama dengan tetap 6, maka ini kita bisa matikan ke sini. Maka 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 5 sama dengan 25.200 cara. Selanjutnya, permutasi siklis. Permutasi siklis dari N unsur yang berbeda memperhitungkan tempat kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya, sebab N unsur tersebut ditempatkan secara meringkas. Rumus permutasi siklis adalah N P siklis sama dengan buka kurung N dikurang 1 tutup kurung faktorial. Untuk memahami yang lebih lanjut tentang permutasi siklis, berikut adalah contoh soalnya. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anaknya akan makan bersama duduk mengelilingi meja bundar. Jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan, maka banyak cara mereka duduk adalah, tadi kan ayah dan ibu selalu berdampingan, maka mereka itu dihitung sama dengan 1. Maka N sama dengan 4. Rumus siklis itu, tadi kan udah ada, N P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Maka bisa langsung kita masukkan saja 4P siklis sama dengan 4 dikurang 1 faktorial. 4 dikurang 1 sama dengan 3 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 cara. Yang ketiga, kombinasi. Kombinasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih objek-objek tertentu dari sekelompok objek tanpa memperhatikan urutan atau posisi objek tersebut. Berikut rumus kombinasi peluang. N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial, di mana N faktorial menunjukkan faktorial dari N yang dapat dihitung dengan mengalihkan semua bilangan bulat positif dari 1 hingga N, dan R faktorial dan N kurang R faktorial masing-masing menunjukkan faktorial dari R dan N kurang R. Contohnya 1, sebuah kotak berisi 5 bola merah akan diambil secara acak 2 bola sekaligus. Tentukan berapa banyak cara mengambil bola tersebut. 2 dari 6 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan akan dipilih 3 laki-laki dan 2 perempuan untuk mengikuti vokal grup. Tentukan berapa banyak cara memilih laki-laki dan perempuan. Itu kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yang dimana N sama dengan 5, R sama dengan 2. 5 kombinasi 2 sama dengan 5 faktorial
per 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 dikali 1 kali 3 faktorial sama dengan 10 cara. Kita menjawab soal nomor 2 yang dimana 6 kombinasi 3 dikali 4 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial lalu dikali 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 lalu dikalikan lagi dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah 20 kali 6 sama dengan 120 cara. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Pertama, permutasi menyusun kata sandi, sedangkan kombinasi memilih kelompok. Kedua, permutasi memilih pemenang dengan juara bertingkat, seperti juara 1, 2, dan 3, sedangkan kombinasi memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya. Ketiga, permutasi menyusun susunan organisasi, seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, sedangkan kombinasi memilih delegasi. Keempat, permutasi menentukan posisi duduk pada meja, sedangkan kombinasi mengambil 2 bola dari wadah. Aplikasi probabilitas dalam kehidupan nyata. Probabilitas memiliki aplikasi luas, seperti yang pertama, keuangan, yaitu menghitung risiko portofolio investasi. Kedua, kesehatan, yaitu memprediksi penyebaran penyakit. Ketiga, teknologi, yaitu algoritma pembelajaran mesin untuk pengenalan pola. Keempat, manajemen, yaitu pengambilan keputusan strategis berdasarkan prediksi pasar.